Hai, perkenalkan nama saya Nadia Claudia Borogorning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan manfaat dan komponen dalam sistem imun atau disebut juga dengan imunitas. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian dari sistem imun, mari kita ketahui dulu peta konsepnya. Let's go. Kita perhatikan peta konsepnya. Dalam pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh dapat dijelaskan melalui yang pertama yaitu antigen, antibodi, dan patogen. Dan yang kedua itu mekanisme pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh. Dan lanjut yang ketiga itu ada peradangan, alergi, pencegahan, dan penyembuhan penyakit. Lalu yang keempat itu adalah kelainan pada sistem pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh. Dalam kelainan pada sistem pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh terbagi menjadi 3 antara lain. Yang pertama adalah alergi, dan yang kedua adalah autoimunitas, dan yang ketiga ada AIDS. Kita sudah mengetahui peta konsepnya. Sekarang, ayo kita ketahui apa sih itu sistem imun. Sistem imun merupakan semua sel dan molekul yang terlibat dalam imunitas tubuh. Merupakan suatu kesatuan fungsional. Lalu, sistem imun disebut juga dengan imunitas. Selanjutnya, kita mengetahui apa itu imunitas. Imunitas merupakan daya tahan tubuh untuk melawan penyakit dan melawan infeksi. Tanggapan atau respon terhadap substansi asing yang masuk ke dalam tubuh secara kolektif disebut juga dengan respon imun. Lalu, definisi spesifik imunitas adalah reaksi untuk melawan substansi asing yang masuk ke dalam tubuh seperti mikroorganisme atau bakteri, virus, parasit. Dan yang kedua, molekul besar, yaitu protein, polisakarida. Reaksi yang terjadi meliputi reaksi seluler dan molekul. Mari kita perhatikan gambar dari mikroorganisme. Yang pertama itu ada virus, kita perhatikan gambarnya baik-baik. Dan yang kedua itu ada bakteri. Lalu yang ketiga itu ada parasit. Manfaat imunologi untuk kesehatan atau kedokteran. Yang pertama, sistem imun dapat dimanipulasi agar fungsi sistem imun dapat dikontrol untuk melawan penyakit. Manipulasi sistem imun dapat dilakukan dengan yang pertama adalah memanipulasi antigen asing yang masuk. Dan yang kedua adalah vaksinasi. Dan yang ketiga adalah memanipulasi pertemuan substansi asing dengan sel atau molekul sistem imun. Dan yang terakhir itu adalah imunoterapi. Mari kita perhatikan gambar yang sedang divaksin. Pastinya kita sudah divaksin dong, ya kan? Vaksin untuk kita khusus anak sekolah itu vaksin 1 dan vaksin 2. Kita perhatikan deh, ini adik ini divaksin. Dia merasa kesakitan, tapi kita tidak boleh takut, oke, untuk kesehatan kita. Lanjut, yang kedua itu adalah reaksi imun in vitro dan in vivo dapat dimanfaatkan untuk diagnosis dan terapi penyakit, infeksi, atau terpapar toksin. Contohnya adalah antibodi terhadap virus atau bakteri dalam
darah dipakai sebagai indikator perkembangan penyakit. Antibodi terhadap toksin bisa digunakan untuk mengobati penderita terpapar toksin dan bisa untuk pasien digigit ular. Mari kita perhatikan gambar usus penuh toksin. Kita zoom, kita perhatikan baik-baik. Seperti inilah usus penuh toksin. Oke, selanjutnya kita ketahui apa saja komponen di dalam imunitas tubuh. Komponen imunitas tubuh terbagi menjadi dua. Yang pertama itu innate atau natural imunitas. Yaitu pertama imunitas yang sudah ada sejak fetus dilahirkan. Dan yang kedua itu bersifat non-spesifik. Dan yang ketiga itu kita perhatikan berperan sebagai garis pertahanan pertama terhadap invasi substansi asing ke dalam tubuh. Mari kita perhatikan gambar dari innate immunity. Yaitu yang pertama ada epithelial barriers dan yang kedua itu ada phagocytes dan yang ketiga itu ada plasma proteins dan yang keempat itu adalah dendritic cells dan yang keempat itu NK cells. Dan dari angka 0 sampai angka 12, di angka 6 itu adalah horse. Lalu mari kita ketahui yang nomor 2 yaitu yang kedua accurate atau adaptive immunity. Yaitu yang pertama imunitas yang didapat, dua bersifat spesifik, dan yang ketiga berkembang karena diindukasi atau distimulasi oleh intervensi substansi asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan lanjut yang keempat itu substansi asing yang menginduksi imunitas spesifik disebut antigen. Mari kita perhatikan gambar dari adaptive immunity. Mari kita perhatikan gambarnya, itu ada naive B cells dan yang kedua itu ada naive T cells. Dari naive B cells menuju ke kita lanjut, patogen atau infectious agent. Bila mengintervensi tubuh, mula-mula akan berhadapan dengan elemen sistem imun natural atau innate, itu yang pertama tadi, komponen yang pertama. Lalu yang kedua itu bila sistem imun natural dapat dirusak, patogen akan berhadapan dengan sistem imun adaptif, itu yang kedua, bereaksi secara spesifik untuk mengeliminasi dan menghancurkan patogen. Lalu sistem imun adaptif menghasilkan imun memori, memberikan reaksi sejenis yang lebih baik pada infeksi atau intervensi patogen yang sama berikutnya. Rupanya innate immunity itu mempunyai elemen atau unsur. Yuk kita ketahui elemen atau unsur yang terlibat dalam innate immunity. Yang pertama itu adalah permukaan luar tubuh. Yang terlibat termasuk itu epidermis kulit adalah barier efektif untuk mencegah penetrasi mikroorganisme. Lalu yang kedua itu adalah mukosa nasofaring, saluran pencernaan, saluran pernapasan. Dan genitourinarius dilengkapi barier fisik atau silia dan kimia atau enzim untuk melawan atau menghambat
masuknya mikroorganisme. Kita lanjut yang nomor 2, itu fagosit, sel yang memfagosit mikroorganisme atau partikel yang melewati epitel. Sistem retikuloendotelial diproduksi oleh sel-sel primordia atau stem cells dalam sumsum tulang. Lalu sel makrofag dalam jaringan, neutrofil dan monosit dalam darah. Kita lanjut yang nomor 3, itu ada sel NK 3/4 leukosit yang dapat mengenali perubahan permukaan sel yang diinfeksi virus. NK akan berkontrak atau bind dan membunuh sel terinfeksi. Kita lanjut nomor 4, itu adalah soluble faktor. Yang pertama itu adalah interferon 3/4 protein, diproduksi sel terinfeksi virus dan limfosit, mengaktifkan sel NK dan menginduksi resistensi sel yang berdekatan dengan sel terinfeksi. Lalu komplemen 3/4 protein serum, aktivasi komplemen dapat menyelubungi bakteri, menarik atau ready untuk difagosit. Opsonisasi menyebabkan lisis membran sel bakteri. Mari kita lihat gambar dari interferon. Ini seperti inilah gambar dari interferon. Lalu selanjutnya mari kita lihat limfosit atau dikenal dengan sel darah putih. Lalu ini ada komplemen menjadi 3 bagian, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bakteri, kita perhatikan gambar bakterinya. Lalu kedua itu fagosit, lalu bakteri lagi. Dalam yang pertama bakteri itu lisis, yang kedua itu kemotaksis, lalu yang ketiga itu bakteri opsonisasi. Mari kita perhatikan gambar dari litik atau dengan siklus litik virus. Perputarannya itu dari tahap sintesis menuju ke tahap penetrasi, lalu ke tahap lisis, lalu tahap perakitan. Dalam perputaran itu disebut dengan tahap pelekatan. Oke, selanjutnya mari kita lihat videonya mengenai imunitas tubuh. Aku suka biologi so awesome, oh my god! Halo kawan murid, sudah tahu kan apa itu COVID-19? Ya, COVID-19 merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. COVID-19 merupakan pandemi yang melanda dunia ini, yang telah menewaskan jutaan orang di dunia. Bahkan, negara kita juga terserang pandemi ini loh. Maka dari itu, semenjak pandemi ini masuk ke Indonesia, pemerintah memberikan himbauan kepada kita untuk melakukan protokol kesehatan tertentu yang bertujuan untuk menjaga kekebalan tubuh. Kekebalan gimana nih maksudnya? Apa hubungannya kekebalan tubuh dengan pandemi COVID-19? Yuk kita cari tahu. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai imunitas yang meliputi pengertian, fungsi, dan pengelompokan imunitas. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita pahami dulu, apa sih imunitas itu? Imunitas yang akan kita bahas pada video ini adalah imunitas pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Imunitas disebut juga imun atau kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh. Jadi, jika kalian mendengar istilah-istilah tersebut, itu artinya sama ya. Namun, pada video ini kita akan menggunakan istilah imunitas. Jadi, apa sih imunitas itu? Imunitas dapat diartikan sebagai resistensi atau perlindungan diri dari penyakit yang disebabkan oleh patogen.
Sistem dalam tubuh yang terlibat dalam imunitas disebut sistem imun. Sistem imun juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pertahanan dalam tubuh berupa sel atau jaringan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi penyakit oleh patogen. Nah, sekarang sudah jelas kan apa itu imunitas? Tapi tunggu, patogen itu apa sih? Patogen adalah agen penginfeksi yang menyebabkan penyakit. Patogen dapat berupa virus, bakteri, protista, jamur, dan agen penginfeksi lainnya. Selanjutnya, jika agen-agen tersebut masuk ke dalam tubuh, maka agen-agen itu disebut antigen. Nah, antigen ini adalah molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Kemudian, sistem imun akan membentuk antibodi untuk melawan antigen tersebut. Antibodi sendiri merupakan protein spesifik yang dihasilkan sistem imun untuk melawan antigen. Sekarang sudah jelaskan apa itu patogen, antigen, dan antibodi? Kamu harus ingat ya istilah-istilah itu, karena nanti kita akan menggunakan lagi istilah tersebut pada bahasan selanjutnya. Sekarang kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi sistem imun. Sama halnya seperti pasukan tentara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan suatu negara dari berbagai ancaman, begitu pula dengan imunitas. Imunitas berfungsi untuk menjaga sel-sel inang dari infeksi patogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Nah, sel inang yang dimaksud adalah sel yang diserang oleh patogen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengelompokan imunitas. Berdasarkan cara mempertahankan diri, imunitas dibedakan menjadi imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Yuk kita bahas satu persatu. Imunitas bawaan atau innate immunity dapat merespon patogen dengan cepat dan aktif setelah terjadi infeksi oleh patogen tersebut. Baik itu patogen yang pernah dijumpai sebelumnya ataupun patogen yang baru. Sehingga disebut juga imunitas non-spesifik. Kenapa non-spesifik? Karena tidak ditunjuk untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen. Contohnya, kulit kita melindungi tubuh dari berbagai macam patogen. Kemudian, imunitas bawaan atau innate immunity ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu pertahanan penghalang dan pertahanan internal. Pertahanan penghalang atau pertahanan eksternal merupakan pertahanan terluar atau pertama terhadap patogen yang terdiri dari kulit, membran mukosa, dan sekresi. Jika patogen berhasil masuk melewati pertahanan penghalang, maka selanjutnya patogen akan berhadapan dengan pertahanan internal atau pertahanan kedua yang terdiri dari sel-sel fagositik, protein antimikroba, respon peradangan atau inflamasi, dan sel-sel pembunuh alami. Lalu, apa sih acquired immunity atau imunitas adaptif itu? Imunitas adaptif adalah mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu, sehingga disebut juga sebagai imunitas spesifik. Imunitas adaptif mampu mengenali dan mengingat antigen yang pernah menyerang dirinya, sehingga jika antigen yang sama masuk ke dalam tubuh untuk kedua kalinya, akan segera dikenal dan dihancurkan lebih cepat. Kemudian, imunitas adaptif ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu respon humoral dan respon diperantarai sel. Respon imunitas humoral merupakan respon kekebalan tubuh yang mensekresikan antibodi dan bersirkulasi di dalam darah atau limfe. Dinamakan respon humoral karena darah dan limfe disebut juga sebagai humor tubuh, di mana humor adalah bahasa Latin yang artinya cair. Secara sederhana, respon humoral dapat digambarkan sebagai berikut. Awalnya, sel akan menghancurkan antigen tertentu yang menyerang tubuh untuk pertama kalinya. Hal tersebut dapat merangsang beberapa sel untuk mengenali dan mengingat antigen tersebut.
dan pada akhirnya akan mensekresikan antibodi jika patogen yang sama datang menyerang untuk kedua kalinya. Kemudian, antibodi tersebut akan bersirkulasi di dalam darah atau limfe dan akan melawannya tanpa proses pengenalan terlebih dahulu. Sedangkan respon yang diperantarai sel merupakan respon imunitas tubuh yang melibatkan sel-sel T sitotoksis yang dapat mengenali dan menghancurkan patogen yang merugikan. Secara sederhana, mekanisme pengenalan antigennya hampir sama dengan respon humoral. Namun, yang membedakannya adalah aktifnya sel T sitotoksis yang dapat melawan patogen dengan cara menghancurkan sel-sel yang terinfeksi oleh patogen tersebut. Mengenai fungsi-fungsi sel yang berperan dalam mekanisme ini dan bagaimana mekanismenya secara rinci, kita akan bahas di video selanjutnya. Gimana nih, sudah ada gambaran kan mengenai imunitas atau kekebalan tubuh? Jadi sekarang sudah tahu kan alasannya mengapa di masa pandemi COVID-19 ini kita dianjurkan untuk menjaga kekebalan tubuh? Ya, benar sekali, agar tubuh kita bisa terhindar dari infeksi virus penyebab COVID-19. Karena sebelumnya sudah dibahas ya, bahwa virus merupakan salah satu patogen. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai imunitas. Selanjutnya, kakak punya tantangan nih buat kamu. Pernahkah kamu mengalami bersin-bersin ketika menghirup udara yang berdebu atau kotor? Nah, menurut pendapat kamu, kira-kira termasuk ke pengelompokan imunitas yang mana ya bersin-bersin itu? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Di antaranya, sel B, sel T, makrofag, dan sel pembunuh alami atau natural killer cell. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Biologi Aja dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website sekolahmu dan download aplikasinya. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya. Halo, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran biologi bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Kali ini kita akan melanjutkan materi sistem imun tentang komponen respon imun yaitu antigen, antibodi, dan patogen. Apa itu antigen? Antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan. Contoh antigen mikroba seperti bakteri, parasit, serta jamur. Dapat juga berasal dari lingkungan seperti misalnya virus, serbuk sari, bahan kimia, serta banyak lagi yang lainnya. Mari kita perhatikan struktur antigen. Antigen terdiri dari dua bahan utama, yaitu yang pertama yang disebut dengan molekul hapten dan molekul karier. Hapten adalah molekul kecil yang mempunyai atau memiliki kandungan antigenik, atau molekul karier yang diikat dengan molekul besar atau imunogen. Berikut adalah jenis-jenis antigen berdasarkan determinannya. Yang pertama, undeterminar univalen merupakan jenis epitop 1 serta jumlahnya 1. Yang kedua, undeterminan multivalen. Ini merupakan jenis epitop 1 serta jumlahnya lebih dari 1. Yang ketiga, multideterminan univalen. Ini merupakan jenis epitop lebih dari 1 dan jumlahnya 1. Yang keempat, multideterminan multivalen. Ini merupakan jenis epitop lebih dari 1 serta jumlahnya lebih dari 1. Selanjutnya, jenis-jenis antigen berdasarkan spesifitasnya. 1. Heteroantigen. Ini merupakan antigen yang dimiliki dengan banyak spesies.
Yang kedua, senoantigen. Ini merupakan antigen yang dimiliki dengan spesies tertentu. Yang ketiga, alloantigen. Ini merupakan antigen yang dimiliki dengan satu spesies. Yang keempat, antigen organ spesifik. Ini merupakan antigen yang dimiliki dengan organ tertentu. Yang kelima, autoantigen. Ini merupakan antigen yang berasal dari tubuhnya sendiri. Komponen kedua adalah antibodi. Antibodi merupakan glikoprotein yang memiliki struktur tertentu yang disekresi dari sel limfosit B yang sudah teraktivasi menjadi sel B plasma untuk merespon antigen tertentu serta reaktif terhadap antigen itu. Sistem imunitas pada manusia ditentukan oleh kemampuan tubuh untuk memproduksi antibodi dalam melawan antigen atau kuman penyakit. Berikut adalah jenis-jenis antibodi. Ada 5 kelompok atau tipe antibodi. Yang pertama IgM, yang kedua IgG, yang ketiga IgA, yang keempat IgD, yang kelima IgE. Dengan karakteristik seperti yang tampil di dalam tabel berikut ini. Bagaimana interaksi atau hubungan antara antigen dan antibodi? Interaksi antigen dan antibodi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama netralisasi, yaitu suatu antibodi yang mencegah antigen untuk beringkatan dengan sel lain, maka kemudian akan tidak menimbulkan efek yang merugikan. Seperti yang terdapat pada gambar di samping. Yang kedua, aglutinasi. Ialah suatu antigen yang dianggap asing oleh antibodi diikat setelah membentuk sebuah gumpalan. Yang ketiga, fiksasi komplemen merupakan pengaktifan rentetan molekul protein komplemen karena adanya infeksi. Prosesnya menyebabkan virus dan sel-sel patogen yang menginfeksi bagian tubuh menjadi lisis atau hancur. Yang keempat, presipitasi, yaitu suatu antigen serta antibodi yang mengendap pada saat bertemu. Hal tersebut dapat atau bisa berlangsung apabila antigen bersifat larut. Yang ketiga, patogen. Patogen adalah agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Misalnya jamur, bakteri, fitoplasma protozoa nematoda, dan yang bersifat abiotik yaitu faktor edafik, tanah, pencemar udara, dan agen fisika. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan video atau belajar lebih lanjut lagi tentang jenis kekebalan tubuh pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Imunologi, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang innate dan adaptive immunity secara umum. Langsung saja. Nah, teman-teman, jadi innate immunity itu apa sih sebenarnya innate immunity itu? Nah, innate immunity itu sering dikaitkan dengan 4 istilah berikut. Mungkin sudah sering teman-teman dengar, yaitu imunitas non-spesifik, natural immunity, native immunity, innate, dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan imunitas non-spesifik sebab dia memang tidak spesifik. Artinya dia dalam mengenal patogen itu hanya mengenal secara umum saja. Misalkan dia hanya bisa membedakan antara mana lipid, mana protein, ataupun mana karbohidrat. Dia tidak bisa mengenal spesifik, oh ini protein A, ini protein B, dia tidak bisa. Oleh karena itu dia dikatakan non-spesifik. Kemudian disebut juga natural immunity dan native immunity. Imunitas alami atau imunitas asli ini sebenarnya karena pada individu itu sudah terbentuk secara alami, tanpa perlu pajanan terlebih dahulu dia sudah ada. Seperti kulit ya, kita pasti sudah tahu dari lahir kita punya kulit ya, mukosa kita sudah punya, tapi belum tentu kita punya antibodi gitu. Jadi antibodi itu nanti terbentuk setelah ada pajanan, kecuali nanti antibodi yang pasif ya, karena itu dia sudah didapat secara tidak langsung gitu. Kemudian innate. Innate ini ya, innate immunity dikatakan innate karena memang dia selalu ada pada individu sehat.
Nah, innate immunity ini juga berperan pada respon segera. Artinya dia dapat dengan cepat memblokir dan menghancurkan invasi mikroba. Nah, secara filogenik, innate immunity ini dikatakan lebih tua dibandingkan adaptive immunity. Mungkin wajar saja ya, karena adaptive immunity ini kan didapat, artinya dia hanya bisa terbentuk ketika tubuh membutuhkan. Dalam hal ini, ketika innate immunity sudah tidak mampu untuk melawan mikroba, maka dibentuklah adaptive immunity. Jadi kemungkinan adaptive immunity ini adalah hasil evolusi yang terjadi berjuta-juta tahun yang lalu. Mungkin saja dulu adaptive immunity ini tidak ada, tapi karena seiring berkembangnya waktu, patogen semakin pintar, tubuh semakin berkembang, sehingga mengembangkan respon yang lebih kuat lagi. Dalam hal ini, imunitas adaptif. Nah, pertahanan pertama yang diberikan oleh innate immunity ini tuh biasanya berupa perlindungan dari epithelial barrier yang ada di kulit, mukosa, ataupun sel-sel dan natural antibiotik ya. Natural antibiotik ini biasanya ada di epitel-epitel usus yang memberikan seperti antimikrobial peptide, beta defensin, katalisidin, pokoknya substansi-substansi yang dapat melawan mikroba secara non-spesifik. Nah, namun nih, jika semua ini gagal, dalam artian mikroba itu berhasil masuk menembus epitel, semua ini telah dia kalahkan. Nah, di sini tenang, karena masih ada sel-sel yang berperan pada respon imun innate. Dalam hal ini sel fagosit, ada juga innate lymphoid cell, sel limfosit tapi yang bekerja pada kemudian ada natural killer, protein-protein plasma, dalam hal ini protein akut, ada juga komplement dan lain sebagainya. Jadi, kalau ada yang masih ingat, saya pernah jelaskan sebelumnya bahwa innate immunity itu ada beberapa lapisan. Lapisan pertama itu yang paling luar, berupa physical barrier, kulit, mukosa, masuk lagi lebih dalam sampai ke darah. Jadi, darah itu nanti ada sel-sel imun yang berperan, ataupun protein-protein fase akut. Nah, selain itu, dalam memberikan perlawanan terhadap mikroba itu, respon imun innate ini meningkatkan respon imun adaptif. Nah, ini nanti akan dibahas di chapter 2. Next dulu. Kemudian, apa itu imunitas adaptif? Ya, jadi dari namanya saja adaptif, artinya didapat. Ada dua istilah yang biasa digunakan, specific immunity atau imunitas spesifik, ya karena memang dia spesifik, dia sudah mengenal, dia melalui seleksi yang panjang, presentasi yang panjang, sehingga ketika dia terbentuk, dia sudah spesifik untuk patogen tersebut, sehingga membunuhnya lebih gampang. Kemudian ya didapat karena butuh pajanan terlebih dahulu, kalau tidak, dia tidak terbentuk gitu artinya. Dalam artian di sini, dia hanya akan ada ketika dibutuhkan gitu. Namun di sini responnya lambat, tapi responnya lambat karena memang dia membutuhkan ekspansi dan diferensiasi dulu. Jadi prosesnya agak panjang, tapi setelah dia mengenal, sudah terbentuk memori, maka responnya tuh lebih cepat. Nah, di sini terdiri dari limfosit dan produk-produknya seperti antibodi, limfosit T, limfosit B, dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk pertahanan terhadap mikroba-mikroba infeksi ataupun yang patogenik ya, atau dalam hal ini mikroba-mikroba yang sudah tidak mampu dikalahkan oleh innate immunity kita. Nah, perbedaan dengan innate immunity adalah bahwa innate immunity itu mengenal struktur yang ada pada mikroba ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, entah itu lipid ataupun protein, intinya struktur-struktur secara umum lah, peptidoglikan kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk susunan proteinnya, asam aminonya sekian-sekian itu hanya bisa oleh adaptive immunity. Next, nah ini adalah mekanisme prinsip yang terjadi pada innate dan adaptive immunity. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa respon imun innate itu berperan cepat ya, biasanya 0-12 jam, itu innate yang melawan. Namun, jika dia tidak mampu untuk mengalahkan si patogen-patogen ini, maka dia serahkan ke imunitas adaptif yang berkembang pada hari pertama, ketiga, sampai kelima. Nah, ini memang agak slow ya, agak lambat, namun dia lebih efektif gitu ketimbang yang innate.
Adapun di sini respon adaptive immunity itu biasanya nih dia membutuhkan innate juga. Contohnya adalah antibody. Di sini antibody oke lah dia dapat menetralisir, menginaktivasi patogen, tapi apakah cuma sampai situ? Di sini dia harus dihilangkan gitu, dimusnahkan. Nah, di sini dia membutuhkan sel-sel fagosit yang mana itu adalah innate immunity. Prosesnya adalah disebut dengan ADCC atau antibody dependent cell cytotoxicity. Jadi cytotoxic cell yang tergantung pada fagosit ini. Karena di sini nanti untuk innate immunity sendiri biasanya dia mempunyai reseptor terhadap antibody ini sehingga mereka dapat berikatan dan memfagosit kompleks antigen antibody ini. Karena kalau tidak dibersihkan ya ini bisa menjadi autoimun nantinya gitu. Ya, adapun contoh untuk kerjasamanya nanti dibahas di chapter berikutnya. Cukup sekian, jangan lupa di like, di komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.